Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afren F. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dengan metode Naive Bayes sebagai syarat atau tugas akhir dari mata kuliah Machine Learning. Nah, Naive Bayes sendiri adalah pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Metode ini didasarkan pada teorema Bayes yang memiliki kemampuan klasifikasi serupa dengan decision tree dan neural network. Metode ini juga terbukti memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi saat diaplikasikan ke dalam database dengan data yang besar. Teorema Bayes memiliki bentuk umum sebagai berikut: PHX sama dengan PXH dikali PH per PX, di mana X data dengan kelas yang belum diketahui, H hipotesis data X, PHX probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X, PH probabilitas hipotesis H, PXH probabilitas X berdasarkan kondisi Y, kondisi H, dan PX probabilitas dari X. Kelemahan metode Naive Bayes ini, yang pertama, hanya bisa digunakan untuk persoalan klasifikasi dengan supervised learning dan data-data kategorikal. Lalu metode ini juga memerlukan pengetahuan awal untuk dapat mengambil suatu keputusan tingkat keputusan. Tingkat keberhasilan metode ini sangat tergantung pada pengetahuan awal yang diberikan. Beberapa contoh penerapan Naive Bayes. Yang pertama, menentukan diagnosa suatu penyakit berdasarkan data-data gejala seperti hipertensi ataupun sakit jantung. Kedua, mengenali buah berdasarkan fitur-fitur buah seperti warna, bentuk, rasa, dan lain-lain. Yang ketiga, mengenali warna berdasarkan indeks warna RGB. Yang keempat, mendeteksi warna kulit atau skin detection berdasarkan fitur warna chrominan. Lalu ada menentukan keputusan aksi berdasarkan keadaan. Dan terakhir, menentukan jenis pakaian yang cocok untuk keadaan-keadaan tertentu seperti cuaca, musim, temperatur, acara, waktu, tempat, dan lain-lain. Untuk itu masuk ke contoh soal. Pada contoh soal atau contoh kasus, saya mengambil perhitungan metode Naive Bayes ini untuk sistem pakar penentuan kerusakan pada laptop. Di tahap awal kita harus mempunyai data kerusakan dan gejala laptop terlebih dahulu. Untuk data kerusakan laptop dan gejalanya antara lain, data kerusakan misalkan dengan K1 hingga K6. K1 itu IC chargernya rusak, K2 IC power rusak, K3 resistor, K4 kapasitor, K5 MOSFET, K6 embedded controller rusak. Lalu gejala yang timbul, pertama atau G1, indikator pengisian baterai nyala tapi laptop tidak bisa dinyalakan. G2, indikator pengisian baterai mati, laptop tidak bisa dinyalakan. G3, indikator pengisian baterai nyala, bisa dinyalakan tapi tidak tampil pada layar. Dan G4 nya, input seperti USB tidak berfungsi. Selanjutnya, dari data gejala dan kerusakan di atas, kita menentukan tabel keputusan antara kerusakan dan gejala yang timbul. Berikut tabelnya. Gejala G1, G2, G3, G4, kerusakan K1, K2, K3, K4, K5, K6. 1 ini diibaratkan gejala muncul dan 0 tidak ada gejala yang muncul. Di G1 gejala muncul yaitu kerusakan atau K1 dan K3. K1 tadi IC chargernya rusak dan K3 resistor rusak. Lalu di gejala 2 ada K2 yang rusak dan K6. Di G3 ada K3 yang rusak. Lalu di G4 ada K2, K4, K5, dan K6 yang rusak. Nah, misalkan gejala yang tampak pada laptop
kita ambil dua gejala. Yang pertama, indikator pengisian baterai laptop nyala, baterai nyala tapi laptop tidak bisa dinyalakan. Dan gejala yang ketiga itu indikator pengisian baterai nyala, bisa dinyalakan tapi tidak tampil pada layar. Setelah dapat dua gejala tersebut, nah langkah pertama itu kita menentukan penyakit yang muncul berdasarkan tabel keputusan. Berdasarkan gejala yang muncul G1 dan G3, maka bisa dilihat dari tabel keputusan indikasi kerusakan akan diprediksi yaitu K1 dan K3. Karena pada G1 terdapat K1 dan K3 yang bernilai 1 atau gejala muncul, dan di G3 terdapat K3 yang bernilai 1. Maka untuk tahap selanjutnya yang dihitung menggunakan algoritma net bias adalah nilai probabilitas gejala dari K1 dan K3. Nah, langkah kedua itu menghitung nilai probabilitas kerusakan dan gejala. Setelah kita tentukan indikasi penyakit berdasarkan gejala yang timbul sesuai dengan tabel keputusan, selanjutnya kita akan menghitung K1, probabilitas K1 dan K3-nya. Untuk K1 itu IC chargernya yang rusak. Rumus menghitung probabilitas nilai K1 yaitu probabilitas K1, rumus probabilitas sama dengan jumlah kemungkinan kerusakan yang timbul dibagi jumlah semua kerusakan. Untuk K1, jumlah kemungkinan kerusakannya itu ada 1, lalu jumlah kerusakannya tadi ada 6, K1 hingga K6, maka didapat hasilnya 1/6. 1/6 sama dengan 0,16. Lalu menghitung probabilitas gejala. Yang kita hitung itu gejala 1 dan gejala ketiga. Untuk gejala 1 itu jumlah kemungkinannya kita bagi dengan kemungkinan kerusakan akibat gejala tersebut. Untuk K1, untuk G1 jumlah kemungkinannya itu 1 dan jumlah kemungkinan kerusakan akibat gejala itu 2, maka hasilnya 0,5. Untuk G3 nya jumlah kemungkinan dibagi jumlah kemungkinan kerusakan akibat gejala. Nah, jumlah kemungkinannya itu pada G3 0. Kita lihat di sini G3, K1-nya itu 0. Maka jumlah kemungkinannya adalah 0. Gejalanya ada 2, jumlah kemungkinan kerusakan akibat gejala 2, maka 0 dibagi 2 sama dengan 0. Lalu kita lanjut untuk menghitung probabilitas K3-nya atau resistor rusak. Rumusnya sama, yaitu jumlah kemungkinan kerusakan yang muncul dibagi jumlah semua kerusakan. Jumlah kemungkinan kerusakan yang muncul itu 1, yaitu resistornya rusak. Jumlah semua kerusakan ada 6. 1 dibagi 6 sama dengan 0,16. Kemudian kita hitung lagi untuk G1 dan G3 pada K3. Pada K3 itu kita lihat kembali di tabel keputusan. Untuk K3 di gejala 3 itu 1, berarti gejala muncul. Untuk G1 dan G3, untuk G1-nya itu jumlah kemungkinan muncul kerusakannya itu 1, dan jumlah kemungkinan rusak akibat gejala itu ada 2 karena kita ambil G1 dan G3, maka hasilnya 1/2 sama dengan 0,5. Begitu juga dengan G3-nya, jumlah kemungkinannya ada 1 karena gejala timbul pada G3 itu 1, dibagi jumlah kemungkinan kerusakan akibat gejala 2, 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Setelah kita dapat probabilitas dari K1 dan K3-nya, langkah ketiga itu kita menghitung nilai bias berdasarkan probabilitas kerusakan dan gejala yang timbul. Pertama kita hitung nilai bias untuk K1.
untuk K1 setelah kita dapat nilai dari G1, K1 dan K3, G3, kita masukkan ke rumus probabilitasnya. K1, G1 sama dengan G1, K1 dikali K1 dibagi G1 K1 dikali K1 ditambah G1 K3 dikali K3. Maka lalu kita masukkan rumus nilainya. Untuk G1 K1 itu 0,5, kemudian K1 nya itu 0,16 dibagi G1 K1 nya itu 0,5, K1 nya 0,16 ditambah G1 K3 itu 0,5 dikali K3 nya tadi 0,16 juga, kita kalikan 0,5 dikali 0,16 sama dengan 0,8 per 0,5 kali 0,16 ditambah 0,5 dikali 0,16 sama dengan 0,16. Maka hasilnya 0,5. Lalu kita cari untuk K1 G3 nya, sama kita masukkan rumusnya. Untuk G3 K1 nya itu tadi hasilnya 0, untuk K1 masih 0,16, kita masukkan K1 nya 0,16 kita jumlahkan, kita kali terlebih dahulu. 0,16 dikali 0 sama dengan 0, 0,16 dikali 0 sama dengan 0 tambah 0,5 dikali 0,16 sama dengan 0,8. 0 dibagi 0,08 sama dengan 0. Lalu kita totalkan nilai bias K1 nya, yaitu K1 sama dengan K1 G1 kita tambah dengan K1 G3. Total K1 nya adalah 0,5 ditambah 0 sama dengan 0,5. Kemudian kita hitung untuk K3 nya, sama kita masukkan rumusnya, lalu kita masukkan nilainya, didapatlah hasil 0,08 per 0,16 sama dengan 0,5. Begitu juga dengan K3 G3, masukkan rumus, masukkan nilainya, setelah itu kita bagi, hasilnya 0,05. Lalu total nilai bias dari K3 yaitu K3 G1 ditambah K3 G3 sama dengan 0,5, kita dapat 0,5 ditambah 0,5, maka untuk total G3 nya itu, total K3 maksud saya itu 1. Setelah itu kita jumlahkan dari nilai bias yang kita dapat dari K1 dan K3. Di K1 tadi kita dapat 0,5, lalu di K3 kita dapat 1, kita jumlahkan 0,5 ditambah 1 sama dengan 1,5. Jadi hasil total dari bias K1 dan K3 adalah 1,5. Setelah kita dapat hasil totalnya, kita hitung persentase nilai prediksi kerusakan laptop tersebut. Berikut kerusakan yang pertama itu kita hitung untuk K1 nya, kerusakan pada IC charger. Rumusnya total bias dari K1 kita bagi dengan total hasil K1 ditambah K3 dikali 100%. Total bias K1 tadi 0,5, lalu total hasil penjumlahan bias K1 dan K3 tadi 1,5. Kita bagi, kita kali 100% sama dengan 33,3%. Lalu untuk kerusakan pada resistor atau K3, sama rumusnya total bias dari K3 itu tadi 1, lalu dibagi total hasil
K1 dan K3-nya 1,5 dikalikan 100%, hasilnya 66,6%. Kesimpulan, dengan demikian, jika ada laptop yang mengalami gejala kerusakan pada G1, yaitu indikator pengisian baterai nyala tapi laptop tidak bisa dinyalakan, dan G3, indikator pengisian baterai nyala bisa dinyalakan tapi tidak tampil pada layar, maka dapat disimpulkan bahwa laptop tersebut mengalami kerusakan pada K3, yaitu kerusakan pada resistor. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Bila ada salah-salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.